Gara-gara penangkapan ulama MUI, dua tokoh saling serang. Sahabat Suara Flores yang budiman, upaya penangkapan anggota Majelis Ulama Indonesia oleh Densus 88 di Bekasi pada Selasa 17 November 2021 pekan lalu melahirkan pro dan kontra dari sejumlah pihak. Ada pihak yang berteriak setuju atas langkah Densus 88. Ada pula yang menyebut langkah serampangan oleh Densus 88 dalam penangkapan itu. Lebih dari itu, ada yang berteriak meminta agar lembaga terhormat Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Dilansir fajar.co.id, aktivis media sosial Denny Siregar menyinggung bahwa Majelis Ulama Indonesia yang kerap mengeluarkan pernyataan agar Densus 88 dibubarkan. Karena sejak lama MUI Pusat memaksa Densus 88 untuk dibubarkan. Sayangnya, sekarang baru terungkap di internal mereka ada yang teroris. Belum diketahui pasti siapa yang memulai atau menyebarkan tagar bubarkan MUI pasca penangkapan ulama MUI itu. Tagar bubarkan MUI sempat trending di lini masa Twitter. Beberapa warganet yang terafiliasi dengan identitas politik tertentu setuju agar MUI dibubarkan. Isu tersebut viral dan menjadi bahan perbincangan ramai di media mainstream, apalagi di media sosial. Terhadap aksi penangkapan itu, Romo Beni Susetio, seorang rohaniwan Katolik yang merupakan staf khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun angkat bicara. Dilansir wartaekonomi.com, Romo Beni meminta agar MUI berbenah diri karena sudah menjadi sarang kelompok radikal. Romo Beni mengatakan, wacana pembubaran Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak perlu direspons secara berlebihan. Menurut dia, terlalu jauh jika pembubaran MUI tersebut disebut sebagai agenda Islamofobia. Seperti dikutip dari laman website republika.co.id, Romo Beni pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendukung MUI dibubarkan. Menurut dia, bangsa ini tetap membutuhkan MUI untuk menjaga kerukunan dengan fatwa-fatwanya. Jikapun ada oknum yang terlibat dengan kasus terorisme, bukan berarti organisasinya yang harus dibubarkan. Romo Beni menjelaskan, selama ini MUI telah mengawal dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Bahkan menurut dia, MUI telah membantu negara untuk mengatasi persoalan radikalisme. Kita tahu bahwa selama ini MUI bekerja secara keras untuk mengatasi radikalisme dan bahkan MUI juga membuat fatwa itu. Dan itu dibutuhkan negara. Romo Beni juga mengaku memiliki banyak teman di MUI sehingga memahami betul apa yang dilakukan oleh MUI. Dia mendukung penuh apa yang sudah diupayakan MUI untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Natalius Pigai, seorang tokoh asal Papua yang sering viral di media pun angkat bicara di balik isu pembubaran MUI. Natalius membuat pernyataan kontroversi baru-baru ini yang dilansir sejumlah media. Ia mengatakan bahwa staf khusus BPIP Romo Beni Susetio sudah tidak lagi menjadi bagian dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Hal ini disampaikan Pigai sekaligus sebagai respons atas polemik pernyataan Romo Beni yang dikecam usai dianggap ikut campur dalam permasalahan MUI, bahwa melalui akun Twitternya pada Sabtu 20 November kemarin, Romo Beni meminta MUI berbenah agar tidak menjadi sarang teroris. Sejauh yang saya pahami, beliau pernah dipecat dari KWI sebagai Sekretaris Komisi Hak Asasi Manusia, ucap Natalius Pigai pada Rabu 24 November 2021. Menurut Natalius, pemecatan tersebut tak lain karena Romo Beni sering terlibat dalam aktivitas politik. Atas dasar itulah, Natalius Pigai pun menyarankan agar sebutan Romo yang selama ini disematkan kepada Beni Susetio dilepaskan saja. Sebagai aktivis, saya sekedar imbau, jika Beni Susetio tidak mewakili gereja Katolik, sebaiknya sebutan Romo diganti menjadi Pak Beni Susetio, ungkap Natalius Pigai. Di lain pihak, Romo Beni menanggapi santai tudingan Natalius Pigai tersebut. Kepada Times Indonesia pada Kamis 25 November 2021, Romo Beni mengatakan bahwa pernyataan mantan komisioner Komnas HAM itu hanya kebohongan belaka. Tidak usah respon karena KWI tidak ada komisi HAM. Jadi pernyataan Natalius Pigai tersebut hanya kebohongan yang sempurna. Semua datanya palsu, jadi tidak usah direspon, ucap Romo Beni. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi
menyebutkan bahwa ada kelompok tertentu yang ingin membubarkan Majelis Ulama Indonesia pasca ditangkapnya Ahmad Zain oleh Densus 88. Zainud beralasan kasus Ahmad Zain tak ada sangkut pautnya dengan MUI. Apalagi MUI melalui fatwa nomor 3 mengecam aksi terorisme. Zainud menghimbau agar semua pihak bisa menahan diri untuk tidak saling tuduh dan diadu domba. Kata Zainud seperti dilansir kabar24.business.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal YouTube pada Sabtu 20 November 2021 menyebut banyak pihak kaget atas peristiwa penangkapan ulama MUI oleh Densus 88. Ada ulama yang ditangkap karena diduga terlibat dalam jaringan kelompok terorisme. Menurutnya, respon masyarakat terlalu berlebihan menanggapi penangkapan itu. Overreaction, terlalu berlebihan reaksi. Kontroversinya juga berlebihan dalam dua hal ini, tutur Mahfud MD. Mahfud menilai isu pembubaran MUI pasca salah satu anggotanya diduga terlibat dengan jaringan terorisme itu berlebihan. Sebab MUI merupakan perkumpulan ulama dan cendekiawan muslim yang selalu memberikan masukan kepada pemerintah untuk membangun kehidupan yang lebih islami sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka semua pihak harus menahan diri untuk menjaga keharmonisan dalam membangun bangsa. Berbagai persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak boleh terprovokasi dengan kelompok-kelompok pemecah belah persatuan dan kesatuan. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.